Sini. Ini apa? Ah, Apa? duduk sini, duduk. Sini? Duduk, duduk aja. Oi. Duduk. Apa? Oh, jangan berisik. Hmm. Oke guys, balik lagi di Boku no Nippon. Ya guys, kita berdua baru pulang kerja dan gue buru-buru langsung gue tarik Shacho karena kali ini kita mau balik lagi di tanya-tanya orang Jepang dan kita mau ngebahas sesuatu yang menurut gue sangat menarik dan gue yakin teman-teman juga bakalan banyak yang penasaran. Jadi sebelum itu buat teman-teman yang baru datang di channel kita Boku no Nippon, jangan lupa subscribe. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga. Kenapa? Di Boku no Nippon itu banyak banget informasi yang menarik, yang selalu update, dan bakalan menambah wawasan teman-teman. Ya, paling tidak bisa menghibur lah gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita mau bahas apa? Kali ini kita mau bahas sesuai dengan judul tuh, tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Penjajahan wakaru? Penjajahan wakaru. Oh, dia tahu kata ya, penjajahan. Tahu ya penjajahan itu apa ya? Iya. Occupation. Occupation wakaru. So, Occupation. Occupy. 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 Pintar ya bahasa Inggris dia ya, bukan cuma bahasa Indonesia doang. Namanya juga Shacho. Kamu tahu nggak tentang penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945? Tahu nggak? Iya, gak yakin kapan, tapi iya ada ya. Oh, kamu taunya sejak kapan itu? Jadi diajarin di sekolah gitu, di sejarah. Dikit aja ya. Dikit aja. Itu waktu SD, SMP apa SMA? SMA ya. SMA. Ya, Oh, sampai detail ya. Sampai detail. Diajarin sampai detail berarti tentang sejarah Jepang menjajah Indonesia gitu. Enggak, dikit aja. Dikit doang. Ya, cepet aja. Cuma Cepet, dikit Pak. aja. Ya. Itu tuh tentang apa aja? Maksudnya yang kamu ingat itu apa? Yang sekarang kamu ingat apa? Tentang penjajahan. Apa? Soekarno yang kamu ingat gitu? Ya, Soekarno. Tentang Soekarno doang yang kamu ingat? Soekarno doang. Berarti yang ada di sejarah di Jepang di sekolah Jepang itu cuman tentang Soekarno doang. Dan bukan, itu conference Bandung. Itu yang paling Apa? terkenal. Oh, itu terkenal ya? Dan Timur. Timor Leste yang Ya, lepas itu. itu. Kalau itu bukan masa penjajahan Jepang. Oh, tapi itu gitu. masuk di sejarah. Sejarah iya ya. Oh, Textbooknya. baru tahu gue guys. Ternyata ya konferensi yang di Bandung itu kalau nggak salah meja bundar ya, kalau salah dikoreksi ya. Benar-benar apa ya? Ada waktu panjang tentang kita belajar tentang itu. Oh serius? Iya. Apa yang kamu ingat tentang konferensi di Bandung ini? Asia, Afrika. Tapi konferensi itu cuma satu kali aja kan? Oh. Walaupun kita bukan kita ya. Bentar, gue lupa. Perasaan bukan. Cuma itu aja. Bentar. Kita ingat. Yang konferensi di Bandung itu konferensi Asia Afrika guys. Itu. Lupa, oh my god, gue salah, sorry ya. Ya itu. Ternyata Shacho lebih ingat dibandingkan gue. Ya, jadi sebelumnya Indonesia itu dijajah sama Belanda. Ya. Ini sejarah nih ya. Iya, Nah, ini ya. sejarah. Teman-teman tahu kan sejarahnya waktu pelajaran sejarah nggak tidur kan ya? Sebelumnya itu Belanda menjajah Indonesia. Itu lama banget sampai berabad-abad lah gitu ya. Sampai berapa ratus tahun gitu ya guys ya. 200 sampai 300 tahun gitu. Dan setelah itu tahun 1942 itu Jepang menyerang Amerika, Pearl Harbor-nya Amerika. Itu ada di sejarah. Iya ada. Long story. Iya, itu diajarin waktu di SD. Dari SD iya. Dari SD itu diajarin tuh. Iya. Tapi yang diajarin tentang Indonesia itu di SMA. Dikit aja ya. Tapi di SMA. Di SMA, SD, SMP juga. SMP juga. Iya ada. Di Bandung. SMP. Tentang Bandung aja ya. Oh, tentang konferensi Asia Afrika yang di Bandung itu Iya, di itu. SMP. Nah, balik lagi di tahun 1942 itu setelah menyerang Pearl Harbor itu kan berhasil tuh Jepang. Nah, Jepang itu langsung menyerang Belanda yang di Indonesia. Maksudnya menyerang Indonesia. Itu pertama kali nyerangnya di Borneo guys ya. Tahu Borneo? Tahu apa? Apa nama kata lain Nama ada. Borneo? Borneo itu apa? Pulau apa namanya? Iya tahu. Pulau apa namanya? Bahasa Indonesia. Kalimantan. Bener banget. Banyak Nye. orang hutan. Ya, itu pertama kali tentara Jepang itu masuk ke Kalimantan. Oh. Nih, supaya Shacho juga lebih tahu karena dia mungkin gak diajarin sedetail ini gitu ya. Setelah Kalimantan udah dikuasain sama Jepang, terus Sulawesi dikuasain juga sama Jepang. Itu Ambon gitu, dikuasain. Nah, setelah itu baru Jepang menyerang ke
Jakarta. Jadi nama dulunya itu masih zaman kolonial Belanda itu namanya Batavia. Nama Jakarta, bukan Jakarta, namanya Batavia. Kenapa Batavia? Seperti kupu-kupu ya. Namanya sebenarnya Hindia Belanda. India. Belanda. Nah, atau namanya Batavia. Nah, waktu masih zaman kolonial Belanda itu namanya Batavia. Ya benar ya guys ya. Kalau gua salah tolong dikoreksi. Pas udah tahun 1942 itu Jepang lagi. Belanda nyerah gitu. Tanpa ada syarat apapun. Jakarta diserahin ke Jepang. Itu pertama kali tahun 1942. Nah, dari situ orang Indonesia seneng banget gitu. Wah, kita bakalan dikasih kemerdekaan, dibantu sama Jepang gitu. Pikiran orang Indonesia. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali guys. Benar ya? Nggak ada perlawanan dari Indonesia ke Jepang gitu. Oh gitu. Jadi Jepang itu malah disebutnya saudara tua gitu loh. Jadi saudara tua ngebantu Indonesia gitu, ngusir kolonial Belanda gitu. Gitu. Itu pertama, jadi disambut hangat banget sama orang-orang Indonesia. Terus dari situ, ya mulailah ada macam-macam kayak Jepang kan mulai masuk ke pemerintahan yang di Jakarta gitu kan ya. Jadi jadi kepala pemerintahan. Terus ada Soekarno, ada Muhammad Hatta gitu. Nah, dibangunlah Putra. Ada organisasi namanya Putra. Apa kepanjangannya guys Putra itu? Kayak organisasi masyarakat sebelum jadi militer gitu loh. Itu diketuain sama Soekarno. Itu namanya Putra. Nah, kenapa mereka bikin organisasi ini? Itu supaya gampang mobilisasi masyarakat Indonesia. Ini seperti sistem Jepang ya? Bener, itu sistem Jepang. Dari dulu yang gitu. Oh, ada juga gitu? Iya, di Jepang ya. Oh gitu. Sistemnya gitu kan? Ya, jadi ada Putra. Bener. Iya kan? Tujuannya itu kenapa? Jadi Jepang itu mau pakai orang-orang Indonesia untuk perang di Asia Pasifik melawan Amerika. Oh iya. Jadi sebenarnya ada udang di balik batu itu. Jadi ada tujuan tertentu sebenarnya Jepang itu. Jadi bukan bantu Indonesia langsung merdeka, bukan gitu. Jadi dia pengen menggunakan orang-orang Indonesia untuk ngebantuin. Jadi mobilisasi, bikin organisasi gitu kan ya. Terus ketuanya Presiden Soekarno gitu. Karena Presiden Soekarno itu emang anak muda yang benar-benar dipercaya gitu waktu itu. Orang Indonesia itu nggak gampang dimobilisasi, walaupun udah pakai Soekarno dan lain-lain, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara gitu, tetap aja nggak semuanya gampang dimobilisasi. Nah, jadi banyak banget semboyan untuk Jepang di Indonesia. Jadi Jepang itu mengatakan 3A kalau nggak salah. 3A, namanya apa? Nippon Cahaya Asia. Cahaya matahari kan ada benderanya gitu. Oh iya. Terus satu lagi itu flag ya? Flag, kan cahaya. Iya. Terus Nippon Pelindung Asia. Pelindung apa? Pelindung itu Mamoru? Pelindung. Defense safe gitu loh. Nah, pelindung Asia. Yang ketiga itu Nippon Pemimpin Asia. Jadi 3 semboyan itu tuh buat yang Jepang yang bikin supaya bikin. Syarat ya? Bukan syarat. Sebutan. Sebutan aja. Semboyan gitu. Jadi Jepang di mata orang-orang Indonesia itu benar-benar ya sesuatu lah di Asia gitu. Nah, dari situ simbol ya kayak gitulah. Tahu nggak? Jadi yang kamu pelajarin di sekolah apa? Nggak ada kayak gitu? Nggak pernah. Padahal, oke, gue tanya satu. Tahu Romusha? Apa Romusha? Romusha nggak tahu? Nggak tahu. Romusha bahasa Jepang ya guys ya? Inggris? Bukan, Romusha, Romu itu kerja kan? Rodosha. Ya kayak gitu, Rodosha. Tapi Rodosha, labor. Oh gitu. Tapi ini lebih parah dibandingkan Rodosha. Jadi di Indonesia itu, jadi namanya kerja paksa. Bahasa Jepangnya waktu itu Romusha. Jadi orang Indonesia dipaksa kerja gitu. Oh gitu. Suruh bikin rel kereta gitu. Terus makanan Indonesia kayak padi, sayur-sayuran dipaksa diambil gitu. Makanya terjadilah perang gitu. Akhirnya orang Indonesia nggak mau gitu.
Selama 3 tahun penderitaan orang Indonesia itu parah banget. Kerja romusha, kerja paksa. Sistem orang Jepang itu. Semua orang Indonesia gue jamin tahu tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Oh gitu. Tahu. Jadi itu benar-benar apa ya, spesial buat orang Indonesia ya. Spesial. Sejarah itu. Spesial, benar. Oh. Jadi penjajahan Belanda sama penjajahan Indonesia. Semua orang Indonesia gue yakin tahu. Oh gitu. Yang nggak tahu mungkin bukan orang Indonesia. Oh jadi tentang apa kan? Buat orang Indonesia apa ya? Zaman Jepang sama Indonesia itu apa penting gitu ya? Penjajahan itu penting karena ada kerja paksanya di situ. Dipaksa kerja gitu kan, dipaksa diambil gitu. Sampai waktu udah perang lawan Amerika itu banyak banget kan dipaksa tapi nggak mau orang Indonesianya. Malah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kayak asusila dan lain-lain lah gitu. Oh gitu. Banyak yang dibunuh juga loh. Ya dia nggak tahu ternyata Caco. Nggak tahu, guru aku waktu SMA bilang apa sejarahnya terlalu banyak. Pantes. Jadi ceritanya tergantung guru. Oh gitu. Iya, dan ada tes mau masuk universitas kan kita. Jadi yang penting aja. Oh gitu, jadi Ya, emang tentang- kurikulumnya itu ya, yang dibikin gitu. simple gitu, karena sejarahnya terlalu banyak, yang penting tahu gitu, dicomot-comotin satu-satu gitu Buat kali. tes aja. Sedikit-sedikit, tapi yang paling terkenal yang berarti Bandung. Soekarno sama Bandung. Iya Bandung. Konferensi Bandung Asia Afrika ternyata terkenal loh. Bener-bener ya. Teman-teman tahu nggak konferensi Asia Afrika? Yo, kalau nggak tahu buka lagi buku sejarahnya. Kalau kamu tanya orang Jepang, ya tahu nggak Bandung Kaigi gitu? Ya mereka tahu loh. Bandung Kaigi guys, jadi Kaigi itu adalah meeting, tapi bisa juga diartikan Kaigi itu kan meeting kan? Konferensi. Conference. Konferensi. Nah, diartikan conference. Jadi konferensi Bandung alias konferensi Asia Afrika. Oh, semua orang Jepang tahu? Tahu. Kalau udah sekolah. keluar, ya lulus. Aku nggak suka yang Sejarah. itu sejarah. Sejarah Jepang berarti nggak tahu juga? Sejarah Jepang tahu nggak? Tahu. Apa misalnya Edo Jidai gitu, zaman Edo gitu. Iya, Edo, Meiji, Showa gitu. Kayak gitu doang. Ya kamu tidur kayaknya waktu belajar sejarah nih. Oh, dari dulu juga ada loh, seperti dari monyet gitu. Oh gitu. Ada kan? Di Indonesia juga ada kan? Waktu masih apa? Bener. Rumahnya apa? Scale. Gitu. Masih di dalam gua Ya, gitu di dalam batu gitu. Masih zaman batu. Iya, zaman batu. Kamu itu Bukan, kamu. apa? Nama sebutan saintifiknya Homo sapiens. Gitu. Hafal banget ya. Ini, ada. Terus gimana sekarang pendapat kamu? Setelah udah tahu Jepang tuh pernah menjajah Indonesia loh gitu. Pernah dipakai tenaga-tenaganya, suruh kerja paksa, suruh bikin rel kereta api, dipukul, dibunuh gitu. Kamu sebagai orang Jepang gitu, sekarang ngedengar cerita kayak gitu, gimana perasaan kamu gitu? Kecewa aja ya. Kecewa sama Jepang ya? Kecewa dia ternyata. Berarti emang ya sekarang Shacho ini kan bukan di masa penjajahan lagi guys. Jadi walaupun dia orang Jepang, ya dia lebih manusiawi dibandingkan ya masa penjajahan yang dulu gitu. Jadi merasa kecewa sama Jepang yang dulu ya. Jepang yang dulu. Iyalah, kayaknya bukan Shacho doang yang ngerasa kayak gitu. Mungkin banyak juga orang Jepang yang ngerasa kayak gitu ya. Karena Jepang sekarang kan benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia. Benar kan ya? Iya, benar. Human rights kan? Iya. Jadi ya gue yakin sih kalau gue tanya sama orang Jepang yang lain juga bakalan kecewa sama Jepang yang dulu. Waktu masih zaman penjajahan Belanda itu bahasa Indonesia nggak boleh. Dilarang. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Nggak boleh ngibarin bendera merah putih juga. Bendera Indonesia nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Pas di pas Jepang masuk itu dibolehin pakai bahasa Indonesia sama nyanyiin lagu Indonesia juga boleh. Indonesia kayak gitu boleh. Itu boleh ngibarin bendera Indonesia juga boleh. Oh gitu ya. Nah dari situ kan jiwa rasa Indonesianya semakin kuat gitu kan ya. Sistem masa penjajahan Jepang yang masih berlaku sampai sekarang di Indonesia, tahu nggak apa itu? Apa? Jadi di Indonesia itu ada namanya RT. RT apa? RT itu rumah tangga.
Jadi rumah dikumpulin berapa rumah gitu kan? Itu namanya satu RT. Ini itu. ini sebenarnya ini adalah sistem di Jepang, guys. Jadi waktu masa penjajahan, grup dijadiin grup itu. Jadi waktu masa penjajahan Jepang, sistem ini dipakai di Indonesia. Namanya apa, tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu, RT. RT itu rumah tangga bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Jepangnya itu adalah tonarigumi. Oh, tonari-san ya? Samping-sampingan kan gitu. Oh, gitu. Iya, namanya tonarigumi. Jadi Tonarigumi. ini sistemnya masih dipakai sampai sekarang di Indonesia. Itu dari era Edo. Kamu tahu juga tonarigumi? Iya, tapi zaman Edo loh. Di Jepang sekarang gimana? Nggak tahu. Mungkin ada ya. Mungkin ada. Cuman desa aja ya mungkin. Tokyo ada nggak Tokyo? Nggak ada lah. Tokyo. RT-nya di mana, guys? Nyari RT. Masih ada nggak kira-kira yang masih ada gitu? Ya, mungkin ada ya. RT itu di Jepang. Mungkin seperti Gunma, Saitama, yang Di desa-desa desa-desa gitu. ya, mungkin ya. Nggak Mungkin tahu. di Kyoto masih ada, pernah dengar di Kyoto ada loh. Iya, ada ya. Jadi nggak desa ya. Itu. Masih ada loh. Tapi emang udah jarang banget, guys. Jarang banget didengar tentang tonarigumi atau RT di Jepang, itu jarang banget. Tonarigumi mau melakukan apa? Nggak tahu juga mau ngapain ya. Dulu nih sistemnya nih ya. RT dibuatkan sistem RT di Indonesia itu waktu masa penjajahan itu. Jepang itu biar gampang doktrin orang Indonesia untuk mobilisasi orang-orang Indonesia gitu loh. Jadi dibuatin grup misalnya 30 atau 40 orang gitu. 30 atau 40 keluarga gitu. Dikasih pelatihan gitu. Pelatihan misalnya tentang kalau ada kebakaran gimana menyelamatkan diri, kalau ada bencana alam gitu. Ada. Tapi sebenarnya di belakang itu buat mobilisasi orang Indonesia bantuin Jepang perang di Asia Pasifik sebenarnya. Oh gitu. Didoktrin gitu sebenarnya. Pintar ya. Tapi sekarang kan Indonesia sama Jepang kan udah jadi partner apa bisnis, ekonomi dan segala macamnya kan. Ya. Banyak perusahaan Jepang Toyota. yang bikin pabrik di Indonesia gitu kan, banyak banget buka lapangan kerja. Ada. Ya itu bisnis, tapi tetap aja bisa ngebantu orang Indonesia untuk dapat ini kerjaan gitu, dapat penghasilan. Karena kan kalau ada investasi dari Jepang ke Indonesia buka perusahaan apa gitu, ya itu kan bisa pakai tenaga SDM Indonesia buat kerja gitu, sumber daya manusia. Jadi Indonesia. sekarang orang Indonesia Romusha ya? Iya enggak. Toyota Romusha. Romusha. Labor. Oh, Kawasaki Romusha. Enggak. Tapi enggak loh. Nissan Romusha. Kalau teman-teman ya ini ngomongnya terpaksa kan? Bu, Karena nggak ada duit. itu Terpaksa ya. kan? Gimana guys? Itu sebenarnya Romusha. ya nggak dipaksa, kalau nggak mau kerja nggak apa-apa. Oh gitu. Ya tapi kan nyatanya banyak banget orang Indonesia di Indonesia yang nyari kerja, lamar kerja di perusahaan Jepang kan. Salah satu kontribusi Jepang membuka lapangan pekerjaan di Indonesia gitu. Itu nggak apa-apa. Karena invest mereka kan. Iya. Jadi ini nggak termasuk penjajahan. Mungkin kalau dijajah secara teknologi benar. Tapi bukan Jepang doang yang menjajah Indonesia secara teknologi. Cina juga kan. Kalau masalah kendaraan ya, kayak mobil, motor mungkin banyakan Jepang. Tapi kalau smartphone gitu mungkin banyakan buatan Cina. Ya tapi ya sebentar lagi mungkin bakalan masuk eranya Indonesia bikin teknologi yang lebih canggih, nggak kalah sama negara lain gitu. Maka dari itu Jepang juga banyak support Indonesia. Contohnya misalnya orang Indonesia boleh sekolah di Jepang gitu kan, kasih beasiswa anak-anak Indonesia sekolah di Jepang gitu. Kan banyak gitu yang kayak gitu, pertukaran pelajar gitu ya. Ya orang Indonesia boleh belajar skill gitu, misalnya magang di Jepang gitu, dapat gaji kan. Jadi itu guys, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, tapi kita juga jangan sampai nggak bisa move on guys. Contohnya Caco sama gua, Jepang Indonesia yang udah move on. Jadi kita adalah dua sejoli yang nggak selek lagi guys. Cinta Jepang. Indonesia tuh. Cinta Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Vlog kita kali ini tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Thanks for watching and see you guys again soon. Bye bye.